Kita itu adalah invest 100%. Hingga bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. ya daripada berpolemik di media yang nggak jelas juntrungannya, yang bikin puyang masyarakat juga gitu ya. Kenapa tidak lakukan sesuai dengan prosedur hukum saja? Saya agak sulit menjawab kalau yang seperti itu kan, karena apa sebetulnya yang ditanyakan? Karena realitanya tidak begitu. Kan saya Baik, Pak Bima, yang juga menarik adalah Bapak sempat menyampaikan bahwasanya sebenarnya keputusan tim begitu ya, itu sudah sesuai dengan arahan Presiden dan juga pertimbangan MK. Tapi ada sejumlah tokoh, lumayan banyak sebenarnya, tokoh nasional yang mengatakan bahwa keputusan memberhentikan, dalam tanda kutip, memberhentikan 51 pegawai KPK ini insubordinasi dengan arahan Presiden. Tanggapan Anda? Yang pertama, kalau kita baca hati-hati undang-undang, PP, dan keputusan MK-nya, selalu ada kalimat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengatakan seperti itu. PP-nya juga mengatakan itu. Keputusan MK-nya pun mengatakan seperti itu. Jadi, pegawai KPK ini tidak istilahnya tidak, saya lupa kalimatnya, sesuai dengan desain yang telah ditentukan gitu. Saya lupa ada deh. Mungkin boleh saya cari sebentar ya, lupa saya. Mana ya? Saya simpan. Nah, ini dia. Jadi kalimatnya di halaman 341 itu 40. Maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun. Mereka hanya titik di situ. Padahal ini masih ada kalimat terusannya, di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Oke. Jadi dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan itu nggak pernah diungkapkan gitu loh. Dipotong-potong gitu. Nah, ini kan di luar desain, di desain sana. Ketentuan peraturan perundangannya apa? Peraturan keputusan MK sendiri sudah mengatakan peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, jadi banyak hal-hal yang tidak secara utuh disampaikan kepada publik. Nah, Presiden juga coba deh bisa nggak dilihat lagi, barangkali mereka bisa semua diangkat sebagai ASN, ya kan? Itulah kenapa rapat itu diadakan. Kalau Presiden tidak mengatakan seperti itu, rakor itu kan tidak pernah ada, ya kan? Jadi rakor itu adalah untuk merespon arahan Presiden. Dan ini kami sangat memperhatikan arahan Presiden. Ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian apakah akan diterima semua? Nah, ini kan kemudian kalau kami sampaikan, bisa Pak Presiden silakan saja jadi PNS semua. Padahal mereka jelas-jelas tidak memenuhi syarat TWK. Yang dilanggar adalah PUNP. Ini kan akan membahayakan Presiden. Ya. Kami khawatir waktu itu. Ini jangan-jangan nanti beralih dari sekedar pengalihan ASN KPK menjadi Presiden melanggar undang-undang. Oke. Nah, bahaya mana gitu ya? Oh enggak deh kalau kayak gitu, kita jaga Presiden. Jadi arahan Presiden kita sangat perhatikan, tapi ada situasi seperti ini. Dan menteri-menteri kan pasti lapor lah ya. Dan itu sudah dilaporkan gitu ya. Jadi tetap saja 51 ini nggak bisa, karena ini bisa membahayakan Presiden soalnya kalau seperti itu kan. Jadi nanti bisa beralih tuh isunya dari 51 orang tidak lulus menjadi Presiden melanggar undang-undang. Wah, kalau Presiden melanggar undang-undang bisa kemana-mana nanti, ya kan? Oke.
Bapak sudah menjelaskan, tapi once ketika ada yang tetap mempermasalahkan hal ini, respon Anda berikutnya? Ya, ini kan sebetulnya akan berakhir 1 November. Ya, 1 November itu mereka akan diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK, 51 orang ini. Yang 24 tergantung dari hasilnya nanti. Hasil nanti. Jadi, saya berharap dengan itu selesai, ya kan? Karena mereka sudah tidak mungkin lagi diangkat sebagai pegawai ASN. Ya. Sekarang ini sampai November kan, ya masih berusaha lah ya, karena mereka masih berstatus sebagai pegawai KPK sampai akhir Oktober. Gitu ya. Kenapa Oktober? Karena undang-undang ini berlaku 2 tahun, jadi 17 Oktober berlakunya. Tapi karena mereka sudah akan menerima gaji sampai akhir bulan, kan jadi 1 November. Kan? Nah, silakan saja kalau mereka tetap ingin berupaya seperti itu. Tapi kami juga punya data, gitu ya. Kami juga punya data, dan ya daripada berpolemik di media yang nggak jelas juntrungannya, yang bikin puyang masyarakat juga, gitu ya. Kenapa tidak lakukan sesuai dengan prosedur hukum saja? Gitu. Kan? Itu lebih elegan, gitu ya. Jadi silakan saja kalau mau mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai itu, silakan saja, gitu ya. Itu hak warga negara kan, itu hak, dan kita juga akan siapkan jawaban-jawaban dan argumentasi untuk itu. Itu lebih elegan. Oke. Baik Pak Bima, sebelum ke poin terakhir, selain yang sudah kita obrolkan banyak hal begitu, termasuk menjawab beberapa pertanyaan publik begitu ya, yang masih mungkin dianggap kontroversial, sudah diklarifikasi oleh Bapak. Mungkin ada yang masih mengganggu di pihak Bapak selaku Kepala BKN, selain yang sudah kita obrolkan tentunya, tapi ingin Bapak klarifikasi di momen ini dari isu-isu yang beredar luas di luaran. Silakan. Ya, mungkin masyarakat juga perlu lebih memahami persoalannya. Jadi bacalah undang-undang KPK-nya, baca PP-nya, baca Perkomnya, baca keputusan MK-nya, gitu ya. Itu jelas kok di sana semua, jelas di sana. Jadi kan banyak orang yang berputar-putar pada lingkaran saja sebetulnya, ya seperti itu. Saya agak sulit menjawab kalau yang seperti itu kan, karena apa sebetulnya yang ditanyakan? Karena realitanya tidak begitu. Kan saya tidak mungkin menjawab itu satu persatu. Dan bukan urusan saya, itu urusan KPK. BKN itu hanya melaksanakan TWK-nya saja, gitu ya. Jadi kalau mereka ingin atau masyarakat ingin mengetahui yang sesungguhnya, ya mungkin bacalah undang-undang KPK-nya, PP-nya, Perkomnya, keputusan MK-nya, sehingga mereka memiliki informasi yang memadai untuk mengambil kesimpulan. Oke. Kalau memang masih ada yang tidak berkenan segala macam begitu, masih ada ranah berikutnya ke pengadilan. Ya kan ini ada. Kita negara hukum. Kita negara hukum, yang bisa dilakukan adalah proses hukum, gitu ya. Baik. Poin terakhir sekali, Pak Bima, mohon izin. Seperti apa sebenarnya komitmen dari BKN terhadap pelaksanaan TWK untuk KPK ini? TWK untuk KPK. Ya, yang pertama mungkin BKN melaksanakan undang-undang. BKN tidak menciptakan undang-undang, BKN tidak membuat satu aturan, kami hanya melaksanakan. Nah, tugas BKN itu ditetapkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Fungsinya dan tugasnya. Salah satu tugasnya adalah mengendalikan seleksi ASN. Itu tugasnya. Nah, tentu dengan koridor-koridor hukum yang ditetapkan dalam undang-undang itu maupun PP-nya. Jadi kami hanya melaksanakan itu, dan kami berkomitmen sejak awal membuat seluruh prosesnya akuntabel dan transparan. Itulah kenapa ada computer assisted test yang sebelumnya tidak ada. Sekarang ini masyarakat kalau masuk menjadi ASN, prosesnya sangat transparan. Mendaftar sampai lulus semuanya dilakukan secara elektronik. Tesnya pun langsung hasilnya keluar. Nah, jadi kami tetap akan menjaga dan memastikan bahwa
proses TWK yang dilakukan untuk teman-teman KPK ini betul-betul akuntabel. Pendekatannya multimetode IMB, profiling, dan wawancara. Multi asesor. Asesornya dari berbagai institusi, sehingga tidak terjadi kooptasi, tidak terjadi arahan pimpinan, karena mereka dari berbagai instansi. Nah, dengan demikian, maka kemudian kami berani memastikan bahwa proses TPK ini sudah dilaksanakan dengan akuntabel, sudah dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, gitu ya. Diawasi oleh banyak pihak. Memang bukan orang luar, tapi kan ini masing-masing instansi, baik itu TNI AD, BAIS, BNPT, BIN, BKN, KPK sendiri kan juga memonitor pelaksanaannya, sehingga proses-proses yang mungkin bisa mengganggu akuntabilitasnya menjadi bisa dieliminasi. Baik. Ada yang ingin Bapak tegaskan kembali, mungkin singkat saja, yang belum disampaikan. Ya. Singkat saja Pak, silakan. Saya justru ingin memberikan semangat kepada teman-teman KPK yang sudah dilantik menjadi ASN, yang sekarang sedang mengikuti orientasi. Ya. Tetap bersemangat karena mereka sudah menjadi ASN sekarang. Kerjakan tugas-tugas Anda, tugas-tugas saudara dengan baik, karena menjadi ASN tentu berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya hanya pegawai KPK. Sekarang mereka adalah aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab dan fungsi yang melekat pada seorang ASN. Jadi terus semangat, jangan terganggu dengan hiruk-pikuk ini, karena KPK ini bergantung sukses tidaknya pada mereka, gitu ya. Dan mudah-mudahan KPK ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Baik, harapan kita bersama. Bima Arya Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, telah bergabung bersama kami di 30 menit antara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di 30 menit antara episode berikutnya. Saya Adi Irawan, sampai jumpa.